Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zelin Patarena Dewi Pramesti dengan NIM R041832. Di sini saya akan melakukan konseling mengenai manajemen terpadu balita sakit atau MTBS dan alur MTBS pada masa COVID. Di sini saya sudah bersama dengan pasien saya. Baik, langsung saja saya akan memulai. Selamat pagi Ibu. Saya bidan Zelin yang bertugas pada hari ini. Benar, ini dengan Ibu Ek berumur 25 tahun. Benar. Baik Ibu, sesuai yang telah direncanakan minggu kemarin, saya akan memberikan konseling mengenai manajemen terpadu balita sakit atau MTBS dan alur MTBS pada masa COVID-19. Sebelumnya, apakah Ibu pernah mendapatkan informasi mengenai manajemen terpadu balita sakit atau MTBS meliputi asuhan dasar bayi muda? Belum? Baik, nanti saya akan menjelaskan dengan waktu kurang lebih 10-15 menit. Di sini saya akan menggunakan lembar leaflet untuk mempermudah Ibu untuk memahami. Ibu bisa membaca-baca, nanti apabila Ibu kurang paham, Ibu bisa langsung bertanya kepada saya. Seperti itu, nanti saya akan menjelaskan, nanti apabila Ibu ingin bertanya kepada saya, tidak usah malu-malu karena saya akan menjaga privasi Ibu. Seperti itu. Baik, saya langsung saja untuk memulai. Asuhan dasar bayi muda itu ada 4 poinnya. Yang pertama, mencegah infeksi, selanjutnya pemberian ASI, imunisasi, dan menjaga bayi tetap hangat. Baik, saya akan langsung menjelaskan Ibu. Baik, yang pertama yaitu mencegah infeksi. Hal yang perlu dilakukan yaitu mencuci tangan sebelum atau sesudah memegang bayi. Lalu bersihkan tali pusat apabila tali pusat basah atau kotor menggunakan air matang. Jangan lupa untuk dikeringkan menggunakan kain bersih dan kain kering. Dan selalu pastikan tali pusat tetap kering dan tetap bersih. Selanjutnya, menjaga kebersihan tubuh bayi dengan memandikan setelah suhu tubuh mulai stabil menggunakan sabun dan air hangat. Bersihkan tubuh bayi dengan hati-hati karena tubuh bayi cukup sensitif. Selanjutnya, hindarkan bayi dengan orang yang sakit karena orang sakit mudah menularkan kepada bayi dan bayi rentan untuk tertular. Selanjutnya, berikan kolostrum kepada bayi karena kolostrum ini mengandung zat kekebalan. Kolostrum itu sendiri ASI yang pertama kali keluar, Bu. Baik, selanjutnya susui bayi sesering mungkin. Berikan ASI sampai bayi berumur 6 bulan. Apabila bayi tidak bisa menyusu, bisa diberikan ASI perah. Ini menggunakan cangkir atau sendok. Hindari penggunaan botol dot karena dapat mengakibatkan infeksi saluran cerna. Selanjutnya, memberikan ASI saja sesering mungkin. Hal yang perlu dilakukan yang pertama yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi. Lalu berikan ASI saja sesering mungkin minimal 8 kali sehari, siang atau malam. Selanjutnya, susui menggunakan payudara kiri atau kanan secara bergantian. Dalam pemberian ASI ini harus dari satu payudara sampai kosong terlebih dahulu sebelum pindah ke payudara lainnya agar tidak terjadi bendungan ASI. Selanjutnya, apabila bayi tidur selama 2 jam, segera dibangunkan dan langsung disusui karena agar bayi tidak dehidrasi. Selanjutnya, letakkan bayi di dada ibu sesering mungkin dan sesering mungkin juga bayi tidur bersama ibu. Selanjutnya, memberitahu keluarga lain untuk membaca kembali hal-hal tentang pemberian ASI itu ada di buku KIA. Baik, sebelumnya apakah Ibu sudah paham atau Ibu masih bingung? Bisa ditanyakan kepada saya. Enggak, Mbak, sudah mulai paham. Baik, selanjutnya imunisasi. Untuk imunisasi, segera berikan imunisasi HB0 sebelum bayi berumur 7 hari.
Lalu beri imunisasi BCG dan polio 1 ketika bayi berumur 1 bulan. Kecuali bayi lahir di rumah sakit, karena biasanya imunisasi diberikan sebelum bayi dipulangkan. Selanjutnya, tunda pemberian imunisasi pada bayi muda yang memiliki klasifikasi merah. Seperti itu, Bu. Baik, selanjutnya menjaga bayi muda selalu hangat. Yang pertama hal yang harus dilakukan yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi. Setiap kali bayi basah, segera keringkan tubuhnya dan ganti pakaian menggunakan baju kering dan bersih. Selanjutnya, baringkan bayi pada tempat yang hangat dan jauh dari jendela atau pintu. Berikan alas, kain bersih dan kering di tempat pemeriksaan bayi, termasuk pada timbangan bayi. Apabila bayi tidak ada tanda-tanda hipotermia, bayi bisa dimandikan sebanyak 2 kali, itu maksimal, tidak lebih. Selanjutnya, apabila bayi sudah dimandikan, segera mungkin untuk mengeringkan tubuh bayi. Jangan lupa dikenakan pakaian yang bersih dan kering. Lalu dikenakan topi, kaos tangan, kaos kaki, dan juga selimut apabila diperlukan. Selanjutnya, letakkan bayi pada dada ibu. Sesering mungkin juga bayi tidur bersama ibu. Seperti itu. Untuk bayi BPLR atau berat bayi rendah dengan suhu kurang dari 35,5 derajat Celcius, itu bisa dihangatkan menggunakan metode kanguru atau menggunakan lampu 60 watt dengan jarak minimal 60 cm dari bayi. Baik Ibu, saya juga akan menjelaskan MTBS pada masa COVID-19. Selanjutnya, alur MTBS masa COVID-19. Yang pertama yaitu pisahkan klinik. Itu ada 2, pasien gejala demam, batuk, pilek, dan sesak nafas, dan pasien tanpa gejala demam, batuk, pilek, dan sesak nafas. Untuk pasien dengan gejala, hal yang perlu dilakukan yaitu mengatur jarak pelayanan antara petugas dan pasien. Selanjutnya, petugas menggunakan APD, masker, apron, sarung tangan, dan pelindung mata. Untuk pasien tanpa gejala, petugas tetap berpedoman pada standar pencegahan dan melakukan penilaian risiko. Selanjutnya, tentukan status balita sakit. Ini pernah kontak langsung dengan pasien positif COVID-19 atau pernah berkunjung ke daerah yang terjangkit COVID-19 dalam 14 hari terakhir. Apabila iya, itu ada 2, sedang atau pernah mengalami demam, batuk pilek, dan nyeri tenggorokan. Selanjutnya ada juga yang tidak ada gejala atau riwayat demam. Untuk yang pernah mengalami dan sedang ada gejala, untuk tata laksanaannya yaitu tata laksanakan PDP dengan merujuk ke RS rujukan dan lapor ke Dinas Kesehatan atau hotline COVID-19. Apabila tidak ada gejala, untuk tata laksanaannya yaitu ODP dengan mengkarantina di rumah selama 14 hari dan jangan lupa untuk lapor ke Dinas Kesehatan atau hotline COVID-19. Apabila jika dalam masa karantina pasien mengalami demam, itu dilanjutkan dengan tata laksanaannya PDP. Segera rujuk ke RS rujukan dan jangan lupa untuk lapor ke Dinas Kesehatan atau hotline COVID-19. Apabila tidak, pelayanan MTBS pada anak yang tidak termasuk kategori ODP atau PDP bisa diberikan dengan pelayanan pendekatan MTBS. Apabila timbul pneumonia, itu akan diikutkan menggunakan alur PDP. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu sudah paham? Apakah ada yang ditanyakan? Untuk sekarang tidak, Mbak. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Baik, dokumentasi telah dilakukan penata laksanaan konseling MTBS kepada Nyonya Ek berumur 25 tahun dengan hasil Nyonya Ek paham. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.